Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM A1Q1211076 dari kelas B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, pada video kali ini bertujuan untuk apa sih ya Allah? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM A1Q1211076 dari kelas B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Video kali ini yaitu review model-model konseling kelompok 3 mengenai dengan judul materi yaitu REBT. Nah, pertama membahas pengantar dan tokoh utama. Teori REBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional lalu ia mengubahnya menjadi rasional emotive therapy atau REBT. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil tingkah laku menghentikan proses permasalahan itu. Sejarah perkembangan teori rasional emotif terapi Nelson Jones, sebagaimana yang dikutip oleh Gantina, Komalasari, dan kawan-kawan, mengemukakan sejarah perkembangan teori REBT ini sebagai berikut. Nah, Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tengah tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pemikiran pada tingkah laku. Pada awalnya, pendekatan ini disebut dengan Rational Therapy atau RT. Kemudian Albert Ellis mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1993, terapi Albert dalam newsletter yang dikeluarkan oleh The Institute for Rational Emotive Therapy menjadi Rational Emotive Behavior Therapy. Terapi rasional emotif ini diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, yang kemudian dibesarkan di New York City. Karena kondisi fisiknya yang lemah di masa kecil, perhatian Albert Ellis beralih dari olahraga ke buku. Kondisi keluarga yang kacau. Di sini orang tuanya bercerai ketika dia berusia 12 tahun. Mendidik dia untuk selalu berusaha memahami orang lain. Nah, Universitas Columbia menganugerahinya gelar doktor pada tahun 1947. Albert Ellis mulai yakin bahwa psikoanalisis adalah bentuk terapi yang paling efektif dan mendalam. Kemudian Albert Ellis memutuskan untuk melakukan pelatihan analisis dan menjadi psikoanalisis yang cukup berpengaruh beberapa tahun kemudian. Institut psikoanalisis yang cukup berpengaruh beberapa Institut psikoanalisis saat itu tidak menerima analisis kalau tidak bergelar MDS. Namun Albert Ellis berkenalan dengan kelompok analisis Karen Harney yang mau bekerja sama dengannya. Kemudian poin selanjutnya yaitu konsep utama konseling REB. Manusia pada dasarnya adalah unik, yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan afektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif.
Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan irasional, hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka sangat personal dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat di mana dibesarkan. Berpikir tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan verbalisasi yang menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis yang dapat menerima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis, di mana ada 3 pilar yang membangun tingkah laku kunci teori di mana ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent, event, belief, dan B, emotional consequence. C, kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Kemudian, poin selanjutnya asumsi perilaku bermasalah. Dalam Ganita dan kawan-kawan, Nelson Janes pada tahun 1995 mengatakan manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu untuk bertahan hidup, untuk bebas dari kesakitan, dan untuk mencapai kepuasan rasional emotif behavior. Terapi ini juga berpendapat bahwa individu adalah hedonistik, yaitu hedonisme dapat diartikan sebagai pencarian kenikmatan dan perhatian. Sebagai pencarian kenikmatan dan menghindari kesakitan. Bentuk hedonisme khusus yang membutuhkan perhatian adalah penginderaan terhadap kesakitan dan ketidaknyamanan. Sebagai contoh, orang depresi rasa sedih dan kesepian karena dia keliru berpikir bahwa dirinya tidak pantas dan merasa tersingkir. Padahal, penampilan orang yang depresi sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. Jadi, tugas seorang terapis bukanlah menyerang perasaan sedih dan kesepian yang dialami orang depresi ini, melainkan menyerang keyakinan mereka yang negatif terhadap diri mereka sendiri. Walaupun tidak terlalu penting bagi seorang terapis mengetahui titik utama keyakinan-keyakinan irasional tadi, namun dia harus mengerti bahwa keyakinan tersebut adalah hasil pengkondisian filosofis, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang muncul secara otomatis, persis seperti kebiasaan kita yang langsung mengangkat dan menjawab telepon setelah mendengarnya berdering. Nah, kemudian tujuan konseling REB. Pada rasional emotif behavior terapi ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu. Dalam Faiza pada tahun 2018, sedangkan dalam Tahir 2016, tujuan utama konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi ini yaitu membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Kemudian selanjutnya peran dan fungsi konselor. Peran dan fungsi konselor dalam pendekatan REBT ini pertama itu afektif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Kemudian mengkonfrontasi pikiran irasional konseling secara langsung, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseling untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseling sendiri. Kemudian secara terus-menerus menyerang
seperti menyerang pemikiran irasional konseli ini. Kemudian yang kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalah dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Kemudian yang keenam, bersifat didaktif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari RIBT ini, yang pertama itu kelebihannya. Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaidah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Nah, kemudian kelemahannya, terdapat klien yang boleh ditolong melalui analisis logis dan falsafah. Tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. Selain itu, terdapat setengah klien yang begitu terpisah dari realitas hingga usaha untuk membawanya ke dalam nyata yang sukar sekali dicapai. Dan ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logika sehingga sukar untuk mereka menerima analisis secara logika. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.